perjuangan untuk menghadapi pergumulan kehidupan. Bersama saya Paulus Wiratno, masih dalam acara Making Life Better. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi kalau hari ini kita masih diberikan kemurahan oleh Tuhan untuk bisa berjumpa di udara, itu oleh karena anugerah dari Tuhan. Dan kalau hari ini kita masih bisa mendengarkan pengajaran maupun firman Tuhan, bahkan kesaksian dari saudara kita yang lain, itu juga oleh karena Tuhan ingin membuat kehidupan kita untuk menjadi lebih baik. Dan topik kali ini ialah mengenai perjuangan seorang wanita dalam menghadapi pergumulan kehidupan yang luar biasa. Dan di studio sudah ada seorang ibu, yaitu Ibu Novarina, yang dilahirkan di Jakarta tanggal 20 November 1975, yang sudah malang melintang menghadapi pahit getirnya kehidupan. Mbak Nova, selamat datang. Terima kasih, Pak. Saya senang sekali Mbak Nova bisa sedikit membagikan masa lalu atau sejarah kehidupan di masa lalu. Bagaimana kehidupan Mbak Nova, dilahirkan di mana, dari keluarga seperti apa, dan memberikan gambaran sedikit mengenai latar belakang Mbak Nova. Silakan. Saya lahir sebenarnya dari keluarga tidak mampu. Kebetulan mereka bekerja sebagai istilahnya buruh lah di rumah tangga. Kami bersaudara tuh 9 orang, meninggal 1. Kebetulan hanya saya yang diambil oleh keluarga yang mempekerjakan kedua orang tua saya. Jadi dengan kata lain, waktu Mbak Nova masih kecil, Mbak Nova diadopsi oleh majikan. Iya, langsung waktu itu, tapi kebetulan mereka juga masih ada hubungan saudara. Nah, ini menarik sekali. Kapan Mbak Nova tahu bahwa Mbak Nova adalah anak angkat atau anak yang diadopsi? Setelah SMA. Setelah SMA? Iya. Waktu Mbak Nova menyadari Mbak Nova adalah anak angkat, gimana tanggapan seorang wanita atau remaja putri yang menyadari bahwa dirinya ternyata diadopsi? Apa yang berkecamuk di hati dan perasaan Mbak Nova? Terus terang sebenarnya saya marah juga. Kenapa dari 9 bersaudara itu hanya saya aja yang seperti dibuang gitu loh. Kalimat itu menarik sekali. Mbak Nova merasa seperti dibuang. Apakah memang pada waktu itu ada sebuah perilaku atau perkataan atau hal-hal yang membuat Mbak Nova membuat kesimpulan saya ini seperti anak terbuang? Ya karena setelah saya kembali ke rumah, saya pikir mungkin kehidupan di rumah tuh lebih baik daripada kehidupan saya yang mereka sibuk gitu ya. Saya ingin mendapatkan perhatian sebenarnya dari kedua orang tua gitu. Tapi ternyata justru sepertinya ibu saya malah gak bisa menerima keadaan saya gitu. Jadi ibu kandung atau ibu? Iya, ibu angkat? kandung. Jadi sempat ada niat untuk kembali ke keluarga yang lama? Iya, pada saat saya tahu saya itu sebenarnya anaknya mereka gitu loh. Pernah gak bertanya kepada bapak atau ibu, sebetulnya sejarahnya bagaimana kok saya bisa dikasih kepada majikan bapak? Pernah gak mengajukan pertanyaan itu? Katanya gini, kebetulan ibu angkat saya itu, dia itu punya penyakit kencing manis sama jantung. Sebenarnya dia gak boleh melahirkan, tapi dia tetap pingin punya anak, istilahnya darah dagingnya sendiri. Sampai berkali-kali dia melahirkan, tapi baru 3 hari, baru seminggu, kemudian meninggal. Keguguran maksudnya? Enggak, meninggal. Oh, meninggal? Iya, Anaknya meninggal. dia sudah lahir tapi terus meninggal seperti itu. Jadi mungkin anak itu gak kuat gitu loh. Nah, pada saat ibu itu hamil saya, kebetulan saya anak perempuan pertama, kakak saya 3 orang laki-laki semua. Iya. Itu ibu sebenarnya sudah gak mau memberikan saya. Cuma bapak karena kasihan, karena dia merasa sudah ditolong hidupnya, sudah disekolahin dari kecil sama keluarga mereka. Apalagi masih saudara kan, masih bisa nengok gitu. Bapak pernah cerita seperti itu sama saya. Akhirnya mereka berpikir, ya mereka kan mudah punya anak. Kenapa nggak memberi kebahagiaan sama orang lain dengan cara seperti itu? Kembali kepada masalah perasaan tadi, Mbak Nova mengatakan bahwa waktu Mbak Nova menyadari bahwa Mbak Nova adalah anak angkat, Iya. ada sebuah perasaan yang berkecamuk bahwa saya ini terbuang. Kita semua sadar bahwa setiap manusia membutuhkan apa yang namanya penerimaan diri. Rasa diterima, rasa dicintai, rasa dihargai adalah kebutuhan setiap manusia hidup. Waktu Mbak Nova mengetahui bahwa dirinya seperti dibuang, kompensasi apa atau perilaku apa yang Mbak Nova lakukan seketika itu? Sebenarnya sih saya udah
gini ya, dari kecil itu sudah banyak keluarga dari ibu itu nggak suka sama saya karena ibu angkat saya tuh sayang sekali sama saya gitu. Jadi mereka sering sekali bilang, kamu tuh dasar anak bolehnya mungut pinggir jalan, untung kamu dipungut sama mami. Wow. Sampai seperti itu, sampai kadang-kadang kalau saya, ya namanya nakalnya anak kecil kan biasa, kadang sampai saya digeret ke kamar mandi, diguyur, dipukul sepakai gayung pada saat mami nggak ada. Tapi kalau mami ada, mereka nggak berkutik. Yang memperlakukan itu adalah saudara-saudara Iya, angkat. saudara angkat dari ibu angkat saya maksudnya. Waktu Mbak Nova dengar kamu itu anak pungut, apa reaksi Mbak Nova waktu itu? Saya sempat melarikan diri waktu kelas 6 SD. Melarikan diri kemana? Ya pokoknya pergi dari rumah itu ya, sampai 3 hari mereka nyari nggak bisa. Soalnya saya di perumahan kumuh gitu, di tempat temen. Iya. Ada enggak sebuah pelarian atau kompensasi yang sifatnya seperti ya udahlah, daripada saya di rumah juga dijadikan bulan-bulanan oleh saudara-saudara angkat saya, lebih baik saya minggat aja dari rumah. Ada enggak? Atau niat-niat untuk melakukan bunuh diri atau untuk menghancurkan kehidupan ini kan udah terlanjur sakit hati, ada enggak? Sering, Pak. Sering. Sering saya nyoba. Kadang-kadang ada obatnya mami tuh yang kadaluarsa tuh. Sering sekali saya minum itu, paling-paling ketiduran, besok paginya bangun lagi. Jadi saya pikir capek rasanya saya bunuh diri, kayaknya kok nggak mati-mati sih. Gitu. Udah berbagai cara gitu, entah pakai obat kadaluarsa, entah pakai, sampai pernah sekali saya nyoba ada semacam obat untuk kencing manis tuh seperti insulin gitu. Tapi itu bentuknya tablet. Itu saya minum 1. Wih, gemeternya minta ampun saya Pak waktu itu. Sampai saya nggak bisa ngatasin, kok tiba-tiba bisa gemeter. Iya. Kan saya nggak tahu reaksi obat itu apa kan. Yang jelas reaksi obat itu ialah menurunkan kadar gula. Kalau kadar gula dalam darah kita drop, itu gemeter bisa pingsan memang. Nah itu udah saya nggak ngerti. Tapi belum mati juga waktu itu ya? Ya itu udah nggak tahu. Mungkin emang Tuhan emang ya belum ngasih saya untuk mati mungkin ya. Sampai saya sudah menikah pun saya pernah minum. Dulu ada Benadryl yang kapsul itu, saya pernah minum 16 pak. Ya, ini menarik sekali Mbak Nova, karena itu adalah sebuah kenyataan hidup yang memang harus dihadapi dalam kehidupan Mbak Nova, yaitu lahir sebagai seorang anak yang diberikan kepada orang lain, walaupun masih saudara, kemudian diperlakukan tidak adil atau mungkin diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudara angkat, yang akhirnya membuat Mbak Nova sendiri merasa seperti, loh kok nasib hidup saya seperti itu. Pernah seperti ngelus dodo istilahnya dalam bahasa Jawa. Oh Gusti kok uripku koyo ngene gitu. Ya sering banget dong Pak. Sering ya. Apalagi sekarang pikiran harus nyekolahkan anak, suami seperti itu sikapnya. Ya. Sebelum kita menginjak ke masalah-masalah yang memang adalah masalah nyata yang dihadapi, kembali kepada masa lalu. Kapan Mbak Nova mencoba untuk melakukan sebuah penyelesaian masalah anak pungut, masalah rasa ditolak? Itu kapan? Ada enggak seperti berbicara kepada ibu angkat dengan bapak angkat? Kenapa saya seperti ini? Dan bagaimana cara Mbak Nova menyelesaikan masalah itu bagaimana? Terus terang nggak pernah Pak. Nggak pernah. Soalnya saya berpikir mereka udah terlalu baik sama saya. Bukan mereka gitu yang memperlakukan saya seperti itu. Kalau merekanya sendiri baik sekali Pak, luar biasa baiknya. Dengan kata lain, bapak dan ibu angkat ini betul-betul menjadi bapak dan ibu Mbak Nova. Iya. Kasih sayangnya. Kecuali kalau bapak angkat memang dia karena sibuk, dia kebetulan dulu ya orang berkedudukan lah di Jakarta, jadi ya dia sibuk lah, kadang ke Kalimantan, kadang kemana ya, mungkin seperti Pak Paulus gini lah sibuknya. Banyak sibuknya gitu. Iya. Nah, kalau bicara jujur ya, Mbak Nova dekat nggak dengan bapak atau dengan ibu? Mana lebih dekat? Ibu kandung? Ibu kandung atau ibu angkat, mana yang lebih dekat? Yang lebih dekat, ibu angkat sama bapak kandung saya. Lebih dekat kepada Iya. mereka ya. Ini luar biasa, oleh karena ini adalah perjalanan hidup yang memang kita tidak bisa menolak. Kalau kita lahir bisa mendesain kehidupan kita, itu lebih bagus. Artinya begini, kalau kita boleh memilih, saya nanti mau lahir dari bapak ini dengan ibu ini, kita tidak bisa memilih itu Mbak Nova. Iya. Kita lahir dengan sebuah keadaan yang
oleh istilah bahasa asing disebut sebagai sovereign foundation. Itu memang sudah begitu kita dilahirkan, jadi tidak bisa memilih apa-apa gitu. Yang kita harus lakukan ialah menerima apa adanya. Nah, selama kita tidak bisa menerima apa yang telah terjadi dalam hidup ini, kita tidak akan pernah bahagia. Nah, saya mau tanya kepada Mbak Nova ini, apa kiat-kiat Mbak Nova untuk coba mengatasi perasaan rasa ditolak, rasa tidak diterima itu? Ada enggak selama ini? Iya. Atau masih membawa-bawa rasa itu sampai sekarang? Kalau masa lalu ya buat saya sebenarnya ya biarin aja gitu loh, karena mau diapain, udah terjadi, udah lewat, mereka juga udah nggak ada semua. Jadi kalau saya pikir sekarang seperti itu, istilahnya seperti digeret sama yang kemarin-kemarin, pasti nyesel, Pak. Ya. Kenapa sih saya dulu seperti ini? Kenapa saya nggak terus aja ngikutin cara hidupnya mereka gitu? Kenapa kok saya harus punya keinginan untuk pulang ke orang tua kandung saya? Ya. Mungkin pada saat saya nggak pulang, mungkin hidup saya nggak jadi gini gitu loh. Ya. Baik, itu kesimpulan yang bagus sekali. Ngapain saya harus ditarik-tarik oleh masa lalu? Kabar baik buat kita sekalian dan juga Mbak Nova, kita tidak akan kembali ke masa lalu. Kita akan menuju ke masa depan. Masa lalu sudah menjadi sejarah. Masa depan masih memberikan pengharapan bagi kita sekalian. Nah, saya ingin siapapun mereka, apapun yang mereka telah lakukan, Bapak Ibu angkat adalah Bapak Ibu yang telah menghidupi Mbak Nova, yang telah menghantarkan Mbak Nova menjadi wanita remaja yang akhirnya harus menghadapi dunianya sendiri. Mau berterima kasih enggak sama mereka? Oh sangat, Pak. Siapa tahu mereka sedang mendengarkan siaran ini. Silahkan. Kebetulan dua-duanya udah nggak ada. Udah enggak ada? Iya. Wah, baik. Bapak kandung sendiri ada? Bapak kandung juga sudah nggak ada. Seandainya kedua-duanya masih ada dan sedang mendengarkan Radio Dian Mandiri, apa yang Mbak Nova mau ucapkan kepada mereka? Ya terima kasih sekali, kalau saya udah dari kecil mereka sudah ngasih hidup sama saya. Terus untuk bapak kandung saya juga terima kasih karena selama ini setelah saya pulang tuh dia banyak membela saya. Istilahnya ya itu dah, ibu sama bapak sering berkelahi karena saya gitu. Ibu merasa saya bukan anaknya lagi, ngapain saya harus pulang. Tapi kalau bapak, dia masih mau menerima saya sepenuhnya. Jadi mereka saling tengkar, akhirnya saya pikir daripada mereka bertengkar terus, lebih baik saya yang ngalah, saya yang pergi. Baik, jadi Bapak itu menjadi teman, Iya. menjadi sahabat, Iya. menjadi pembela buat Mbak Nova. Sahabat pendengar dimanapun berada, kita akan mengikuti terus pembicaraan dengan Mbak Nova pada seri Making Life Better yang berikutnya. Dan kita akan berbicara mengenai pergumulan hidup seorang wanita remaja yang merasa kehilangan sesuatu dalam hidupnya. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.